Halo sahabat Jokper TV. Berlatih tendangan penalti sangat penting bagi sepak bola yang bertujuan untuk mencetak gol. Suatu tim apabila hanya bisa bermain bagus dalam kerjasama tanpa ada penyelesaian ke gawang untuk mencetak gol akan sia-sia, karena tujuan utama dalam permainan sepak bola adalah mencetak gol. Kemampuan dalam hal menendang tendangan penalti mutlak harus dikuasai oleh setiap pemain, tidak terkecuali untuk penjaga gawang. Dikarenakan tendangan penalti bisa memegang peranan penting dalam menentukan menang atau kalahnya suatu pertandingan. Jika tendangan penalti dilakukan dengan baik, maka kemungkinan terjadinya gol akan semakin besar. Penendang harus memperhatikan juga aspek fisiologi. Hal ini menjadi kunci menghadapi trik penjaga gawang yang melakukan gerakan-gerakan yang sekiranya akan mengganggu konsentrasi kita. Melakukan tendangan penalti kelihatannya sangat mudah dilakukan, cukup dengan menendang bola sekeras-kerasnya, asalkan bola mengarah ke gawang. Karena penjaga gawang kalah reaksi dari kecepatan bola tersebut, namun alangkah baiknya jika tendangan penalti tidak hanya keras, namun arah kemampuan dan teknik menendang juga ikut mempengaruhi keberhasilan dalam eksekusi. Melihat kenyataan di lapangan, tendangan penalti masih jarang mendapat pusat perhatian. Para pelatih biasanya lebih menekankan pada teknik dasar sepak bola dan kondisi fisik saja. Latihan tendangan penalti sering diabaikan, sehingga kalau menemui kejadian ini, pelatih akan kesulitan menunjuk pemain yang benar-benar siap. Pelatih sudah seharusnya memiliki latihan program khusus latihan tendangan penalti untuk dilakukan pada pemain pemula dengan tujuan pemain merasakan dan terbiasa dengan situasi tendangan penalti dalam permainan sepak bola. Lain daripada itu, sepak bola memiliki sebuah peraturan mengenai hukuman bagi pelanggaran di area terlarang, yakni tendangan penalti. Dalam pertandingan sepak bola, apabila pemain bertahan melakukan pelanggaran di dalam area gawang, maka tim lawan mendapatkan hukuman tendangan penalti. Wilayah kotak penalti adalah bagian dari lapangan sepak bola dengan ukuran panjang 40 meter dan lebar 16,5 meter di depan gawang. Tendangan penalti juga merupakan salah satu cara bagi sebuah tim untuk mencetak gol dalam permainan sepak bola. Selain itu, tendangan penalti merupakan salah satu cara untuk menentukan pemenang dari sebuah pertandingan jika ditetapkan sebelum pertandingan berlangsung. Adu tendangan penalti dilakukan setelah kedudukan dua tim imbang setelah bermain dalam waktu normal atau perpanjangan waktu. Babak adu tendangan penalti berjalan dengan masing-masing tim diwakili oleh 5 orang penendang penalti. Jika kedudukan masih seri, setelah kelima penendang mengambil giliran, setiap tim mendapat kesempatan tambahan hingga ada pemenang dari pertandingan. Regulasi mengenai pelaksanaan tendangan penalti dalam permainan sepak bola ditetapkan oleh Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional IFAB sebagai berikut. 1. Bola harus berada di titik penalti. 2. Jarak antara titik penalti dengan gawang yaitu 11 meter. 3. Tiang, mistar, dan jaring gawang tidak boleh bergeser atau bergerak ketika tendangan penalti diambil. 4. Wasit harus secara jelas memastikan pemain yang akan menendang penalti. 5. Penjaga gawang harus tetap berada di garis gawang serta dan di antara tiang gawang saat menghadapi tendangan penalti. 6.
Penjaga gawang tidak boleh menyentuh tiang, mistar, dan jaring gawang sebelum tendangan dilakukan. 7. Ketika bola ditendang, salah satu kaki penjaga gawang harus tetap berada di garis gawang atau sejajar. 8. Tendangan penalti harus dilakukan setelah wasit memberi isyarat melalui peluit. 9. Penendang harus mengarahkan bola ke depan maju. 10. Penendang tidak boleh menyentuh bola hasil tendangannya jika belum menyentuh pemain lain. 11. Bola dianggap berjalan dalam permainan apabila telah ditendang dan bergerak ke depan dari titik penalti. 12. Tendangan penalti dianggap selesai dilakukan jika bola berhenti bergerak, keluar wilayah permainan, masuk ke gawang, atau berdasar keputusan wasit telah terjadi pelanggaran. 13 pemain dari kedua tim selain penendang dan penjaga gawang dilarang berada di dalam kotak penalti ketika tendangan penalti dilakukan. Peraturan tendangan penalti di atas menentukan sebuah tendangan penalti dinyatakan sah oleh wasit. Dalam permainan sepak bola, apabila terjadi tendangan penalti, bola tersebut menyentuh tiang atau mistar gawang dan memantul ke lapangan. Kemudian bola tersebut ditendang kembali oleh pemain yang sama dan terjadi gol, maka gol tersebut dinyatakan sah jika terjadi dalam waktu normal. Beda cerita, apabila salah satu pemain yakni penendang atau kiper melanggar peraturan itu, wasit dapat memerintahkan tendangan penalti itu untuk diulang. Wasit juga berhak mengulang tendangan penalti apabila diketahui adanya pemain yang memasuki wilayah penalti ketika tendangan dilakukan. Namun, jika pemain tim bertahan yang memasuki area penalti dan tendangan tersebut berbuah gol, maka tendangan tidak diulang. Begitu juga apabila penjaga gawang melanggar ketentuan dalam situasi penalti dan terjadi gol, maka wasit akan mensahkan gol penalti tersebut. Tendangan penalti diulang apabila terjadi situasi seperti berikut. 1. Pemain tim menyerang melanggar batas wilayah penalti ketika tendangan dilakukan dan berbuah gol. 2. Pemain tim bertahan melanggar batas wilayah penalti sementara tendangan penalti tidak gol. 3. Pemain tim menyerang dan bertahan melanggar batas wilayah penalti ketika tendangan dilakukan secara bersamaan. 4. Penjaga gawang melanggar ketentuan meninggalkan garis gawang, menyentuh bagian dari gawang, mengganggu penendang untuk menghalangi terjadinya gol dari tendangan penalti. Di luar pelanggaran tersebut, ketetapan akhir mengenai sah atau tidaknya gol dan penalti yang dilakukan sepenuhnya berada di tangan wasit.